Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Safadi Nanti Ramadhania, NPM 22068358884 dari kelas pajak 22B. Jadi maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah sebagai bahan pengumpulan tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik PPN dan PPNBM. Di sini saya akan membuat video tutorial pembuatan SPT masa Juni 2022 milik PT Sinchan menggunakan e-faktur dummy. Jadi nanti kita akan merekam faktur pajak yang diterima atau yang diterbitkan oleh PT Sinchan pada bulan Juni 2022. Di sini sudah tertera data-data yang diperlukan untuk kita masukkan ke dalam e-faktur, yaitu terdapat 6 invoice yang akan direkam sebagai faktur pajak keluaran, 3 faktur pajak masukan, dan 2 dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak masukan. Lalu hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi e-faktur dummy ke dalam device yang kita punya. Setelah selesai di-download, kita bisa ekstrak dulu filenya ke dalam device, lalu kita buka. Nah, ini tampilannya, kita klik OK. Terus kita pilih local database, terus kita klik connect. Nah, ini untuk login e-tax invoice-nya itu kita masukkan user itu admin, lalu passwordnya 123. Kita klik login. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini, yaitu tampilan nama dan data-data PKP-nya. Nah, PKP dari PT Sinchan ini tidak bisa diubah. Nah, terus kita klik file, lalu klik administrasi DB. Di sini saya akan memakai database SPT Juni PT Sinchan yang sudah saya buat sebelumnya. Terus, kita konekkan ke database, klik OK. Terus ini kita tutup. Lalu selanjutnya adalah kita klik manajemen upload. Klik yang profil alamat PKP, dan di sini kita isi data-data yang ada di sini. Di sini di invoice-nya tuh tertera kalau misalnya penanda tangan invoice tersebut adalah Pak Daniel N sebagai manajer tax PT Sinchan. Makanya di profil PKP-nya kita tulis penanda tangannya itu Daniel N, jabatannya manajer tax. Terus kita simpan. Nah, setelah selesai menyimpan profil PKP, kita lanjut ke menu referensi. Kita klik yang referensi nomor faktur. Nah, referensi nomor faktur ini fungsinya itu buat kita nanti rekam range nomor faktur. Nah, range nomor faktur ini kita dapatkan dari informasi yang terdapat di soal studi kasus, yaitu di mana pada bulan Mei itu terakhir faktur pajak yang diterbitkan itu serinya 000 1500. Makanya di faktur pajak bulan Juni ini kita tulis melanjutkan dari yang sebelumnya itu 000 1501. Nah, untuk nomor faktur terakhirnya kita tulis aja 15. Nah, terus kita klik yang rekam nomor faktur, klik OK. Nah, kalau udah selesai akan muncul tampilan seperti ini, tandanya itu udah berhasil. Terus kita beralih ke menu lawan transaksi, dimana di sini kita akan merekam lawan transaksi yang menjadi lawan transaksi PT Sinchan pada range bulan Juni tahun 2022. Nah, perekaman lawan transaksi ini bertujuan untuk agar kita dapat memudahkan kita untuk ketika nantinya merekam faktur pajak baik masukan ataupun keluaran. Ini kita klik tambah, lalu kita masukkan NPWP. Di sini saya sudah membuat rekapan lawan transaksi dan juga faktur pajak dari PT Sinchan.
kita tinggal masukin aja 02314 360 5017000. Ini namanya PT Garuda Kencana. Jalannya itu PT Garuda Kencana terletak di Jalan Jenderal Sudirman, blok nomor 104. Ini untuk data-data yang seperti RT, RW, kelurahan, kabupaten. Kan terdapat data-data alamat yang tidak diketahui, maka kita asumsikan saja ya. Tujuh 77121. Terus kita klik simpan. Selanjutnya kita masukkan, selanjutnya adalah yang ini. Lebih sedikit 4139431000. Nah, namanya itu PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero. Nah, itu jalannya Taman Makam Pahlawan. Bloknya tidak diketahui, kita asumsikan. Kelurahannya kode posnya 12760. Nah, terus kita klik simpan. Lanjut ke PT selanjutnya adalah PT Sejahtera. NPWP nya adalah 02 412 411 7215000. Namanya itu PT Sejahtera, Jalan Sukamulya, 17A, Kelurahan Medan, ini Sumatera Utara. Kode posnya lanjut, terus ada PT lagi CV Putra Melayu, ininya 0119208974360001. CV Putra Melayu, Jalan Merpati 1, blok B12, nomornya 6. Kelurahan Gunung Sahari, provinsinya DKI Jakarta. Kode posnya 10610. Nah, lanjut kita rekam lagi. PT Makmur 01 309 353
9626, namanya PT Makmur, terus jalannya Kiai Haji Mas Mansur, nomornya 71 RT. Kelurahannya Tanah Abang. Terus kita klik simpan, lanjut. PT Multi NPWP-nya 0101713990930000. PT Multi, jalannya Jalan Jagir Wonokromo, bloknya 100. (60244). Terus kita lanjut, ini PT Surveyor Lingkungan NPWP-nya 01309230930000. Saya masukkan PT Surveyor Lingkungan, Jalan Pasar Minggu, kelurahannya Senayan. Delapan 8093 PT Supra Primatama. Seratus 10220.
kita klik simpan. Kayaknya udah. Belum. Satu lagi yaitu PT Secure Indonesia 01010480580000. PT Secure Indonesia, PT Secure Indonesia, Jalan Sunter Raya, nomor 22. Dan terus kita, nah ini tampilannya kalau misalnya kita udah merekam semua lawan transaksi. Terus kalau udah kita tutup, lalu selanjutnya kita akan melakukan perekaman faktur pajak keluaran terlebih dahulu. Nah ini kita pencet menu faktur, terus pencet yang pajak keluaran, lalu pencet yang administrasi faktur. Nah kita masukin deh. Transaksi yang pertama itu merupakan, kita lihat dari sini, karena aku udah dibuat rekapannya. Saya sudah membuat rekapannya. Ini punya si Garuda Kencana, dia itu tanggal invoice-nya 2 Juni. Jadi di tanggal dokumennya kita ganti jadi 2 Juni 2022. Lanjutkan, terus NPWP-nya kita cari punya PT Garuda Kencana. Lanjut, terus rekam transaksi. Nah yang pertama itu ada kodenya, kita tulis di sini. Terus nama barangnya, barang jasa baru, dan di sini sebentar. Di sini diketahui harga satuannya itu adalah 825 satu paketnya. Terus kita simpan. Dan di sini bisa dilihat yaitu memesannya itu 40 paket. Jadi jumlah barangnya kita ganti jadi 40, 33, dan di sini PPN-nya jadi 3.630. Nah terus kita simpan. Terus satu lagi yaitu yang Mercury HG, isi di sini. Terus rekam jasa baru, ini harganya itu per paketnya adalah 1.250. Beli berapa paket? Beli 45 paket. Jumlah barangnya kita ganti jadi 45, 562, 50 di 100% hasil segini, 6187.500. Udah, terus kita klik simpan. Nah sini berdasarkan data yang udah direkap udah sama ya. DPP untuk PT Garuda Kencana itu 89.250, terus PPN itu 9.817.500. Terus kita klik simpan. Nah lanjutin. Nah untuk faktur pajak yang kedua yaitu faktur pajak yang lawan transaksinya ini PT Pertamina. PT Pertamina ini merupakan perusahaan BUMN, makanya
Di sini tuh nanti detail transaksinya kita pilih yang kepada pemungut selain bendaharawan. Terus di sini tanggal faktura itu dibuat 8 Juni 2022. Kita klik lanjutkan, NPWP-nya kita cari punya PT Pertamina. Lanjutkan, terus rekam transaksi. Ini harga per paketnya adalah 4.940. 4.940. Simpan, ini dia mesinnya tadi 30 paket. 148.200, jadinya 16.302. 16. Oh iya kan ini karena di e-faktur itu kan belum diupdate ya. Jadi di sini tuh tarif PPNBM-nya tarif PPN atau PPNBM-nya tuh masih 10%, sedangkan kalau misalnya studi kasus ini kan dibuat itu di soalnya disuruhnya kita masukin masa Juni tahun 2022, sedangkan tahun 2022 itu PPN sudah mengalami kenaikan menjadi 11%, makanya di sini untuk perhitungan PPN-nya kita harus ngitung secara manual sendiri, makanya dibuat rekapan seperti ini agar lebih memudahkan untuk memasukkannya, dan ini dikali 11%. Oke, lanjut. Ini harga per paketnya adalah 3.360. 3.360 tuh. Kita ganti yang jumlah barang ini jadi 20, terus 67.200 dikali 11% itu hasilnya 7.392. 7.392. Nah, terus kita klik simpan. Ini udah sama 415, 400. Terus PPN nya adalah 23694. Oke, terus kita simpan kalau udah. Nah, lanjut yang transaksi ketiga, yaitu transaksi dengan PT Sejahtera. Itu terjadi pada tanggal 12 Juni 2022. Di sini kita ganti. Sudah, habis itu kita klik, kita cari NPWP PT Sejahtera, lanjutkan. Terus ini PT Sejahtera itu yang di dalam PT Sejahtera ini terdapat diskon sebesar 20 juta, dan di sini kita asumsikan kalau misalnya 20 juta ini merupakan hasil pertambahan. Jadi kita asumsikan di sini masing-masing transaksi atas dua barang ini dikenakan diskon 10 juta. Jadi nitrit asid nantinya akan dikurangin 10 juta biaya total unitnya, dan juga si silikon emulsi juga akan dikurangi 10 juta.
baru. Terus di sini harganya berapa per paketnya itu 350.000. Kita klik simpan. Ini 120 paket. Nah, di harga totalnya ini kita kurangin 10 juta jadi 32 juta. Nah, 32 juta ini kalau dikali dengan 11% hasilnya adalah 3.520.000. Terus kita masukin lagi satu lagi. Ini harganya itu adalah 650. Kita klik di sini dan jadi 100. Terus harga totalnya kita kurangi 10 juta jadi 55 juta. 55 juta dikali dengan 11% hasilnya 6.050.000. 606. Terus kita simpan. No, ini udah sama 9.570.000. Oke, terus kita simpan. Lanjut ke selanjutnya adalah CV Putra Melayu. Dia itu tanggal dokumennya adalah 22 Juni 2022. 22/06/2022. Kita cari di sini CV Putra Melayu. Tekan transaksi. Nah, ini rekam barang atau jasa baru. Terus di sini 80 paket 1550. Kita klik di sini 80. 13.640. Kita klik simpan. Yes, satu lagi. Fosforik. Harga jual barang atau jasanya adalah sebesar 700.000. Kita masukin di sini. Tadi paketnya 90 paket. 63 juta dikali jadi 6.930.000. Terus kita klik simpan. Oke. Nah, terus di invoice CV Putra Melayu ini terdapat keterangan bahwa si CV Putra Melayu ini sudah melakukan uang muka atau pelunasan uang muka atau termin sebesar 85 juta. Jadi 85 juta inilah yang dikenakan PPN. Jadi nanti di sini akan checklist yang uang muka, terus kita masukkan DPP-nya itu 85 juta.
terus PPN-nya itu adalah sebesar 9.350. 9.350. Nah, terus kita klik simpan. Yes. Kita tutup form dulu, terus kita lihat di sini ini udah terekam ya 4. Nah, kita lanjut untuk rekam faktur pajak selanjutnya, yaitu faktur pajak milik PT Makmur. Tadi PT Makmur itu 25 Juni. Harusnya Juni. 25 Juni. 25/06/2022. Nah, terus NPWP-nya kita cari punya PT Makmur. Kita klik lanjutkan. Terus rekam transaksinya di sini 1 2 3 4. Terus namanya adalah azodi karbonat. Harganya adalah 26.234. 26.234 juta. Nah, terus kita simpan. Kita ganti di sini paketnya 4. 104.936. Terus di sini kita masukin hasilnya 11%-nya itu 11.542. Satu lagi adalah PT Multi. Salah sebentar. Ini ditutup dulu, terus kita simpan. Dan yang terakhir adalah untuk faktur pajak keluaran, yaitu PT Multi. Ini tanggal dokumennya 30 Juni. NPWP-nya kita cari punya PT Multi. This one. Terus kita klik lanjutkan. Terus kita rekam transaksinya. Yang pertama ada silikon rubber. Kodenya ini kita copy. Silikon rubber. Harganya tuh 4.125. 4.125 tuh agak. Nah, lanjut. Ini berapa? Kita lihat 40 paket. Terus 165 dikali 11%, hasilnya 18.150. Kita cari di sini Merkuri, dia kirim 30 paket, 37.500 dikali 11%, hasilnya 4.125. Salah, 4.150 agak. Terus kita klik simpan. Nah, ini faktur pajak masukannya yang diterbitkan oleh PT Sinchan ada 6, yaitu atas lawan transaksi PT Garuda, PT Pertamina, PT Sejahtera, CV Putra Melayu, PT Makmur, dan juga PT Multi. Nah, faktur pajak ini kita blok, terus kita upload.
Selanjutnya kita akan menginput faktur pajak masukan. Klik yang menu pajak masukan, terus pilih yang administrasi faktur. Nah, terus kita rekam faktur pajaknya. Nah, ini di sheet yang ini, diberikan yang ini. Nomor fakturnya adalah 010 900 2278 637 387. Nah, NPWP lawan transaksinya itu adalah PT Surveyor. Kita cari di sini PT Surveyor. Nah, tanggal dokumennya itu adalah tanggal 11 April 2022. Walaupun ini fakturnya itu diterbitkannya bulan April, tapi ketika kita belum mengkreditkan faktur pajak masukan itu pada masa April, kita boleh mengkreditkan faktur pajak masukan tersebut sampai 3 bulan setelah masa pajak berakhir ya. Kalau misalnya dari April, berarti Mei Juni masih bisa dikreditkan gitu. Kita ganti di sini masa pajaknya jadi 06 2022, terus jumlah DPP-nya yaitu 15 juta. Terus jumlah PPN-nya adalah 1.650.000 rupiah. Terus kita klik simpan. Lanjut faktur pajak baru, yaitu faktur pajak si punya Legenda Desain 010000022083404012. NPWP lawan transaksinya adalah 21009 520 4408 000. Terus tanggal fakturnya 11 April juga sama kayak tadi PT Surveyor. Masa pajaknya kita ganti di sini jadi bulan 6. Jumlah DPP-nya adalah 2.750.000. Terus jumlah PPN-nya 302.500. Terus kita klik simpan. Terus kita bikin satu lagi, yaitu untuk PT Secure, faktur pajak masukan dari PT Secure. Nomor faktur pajaknya 010 salah, bentar. Satu kosong 002 22 12 444 190. Ini kita cari punya PT Secure. Ini PT Secure yang ini. Nah, tanggal fakturnya itu di sini tertera 24 Mei 24/05/2022. Kita ganti di sini masa pelaporannya bulan 6. Terus jumlah DPP-nya yaitu 50 juta. Jumlah PPN-nya 5.500.000. Dah. Untuk faktur pajak masukan ada 3 doang. Terus kita upload. Nah, lanjut untuk merekam faktur pajak dokumen lain yang dipersamakan sebagai dengan faktur pajak, yaitu invoice dari Biznet dan juga surat setoran pajak. Itu kita bisa klik yang dokumen lain, terus kita pilih yang pajak masukan. Kita klik rekam. Kita klik yang untuk melaporkan si Biznet, kita pencet yang ini. Yang pilih yang ini. Nomor 2, perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri. Ini kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Terus di sininya
dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, NPWP lawan transaksinya kita cari punya PT Supra Primatama. Nomor dokumennya ini kita copy. Terus tanggal dokumennya itu 03/05/2022. Nah, masa pajaknya jangan lupa diganti jadi masa pajak Juni. Ya ampun. Nah, dasar pengenaan pajaknya yaitu adalah sebesar 1.750.000. Nah, pajak pertambahan nilainya adalah sebesar 192.500. Dah. Sini kita klik simpan. Nah, satu lagi kita bikin untuk perekaman faktur pajak yang dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak dari yang surat setoran pajak ini. Ini kan atas impor, jadi kita pencet yang impor BKP dan pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Kita klik, terus jenis dokumen itu normal, terus detail transaksinya kita pilih yang pemanfaatan JKP karena di sini ada keterangan di dalam SSP-nya kalau misalnya ini tuh atas pembayaran PPN JKP LN invoice. Oke. Jadi di sini pencet yang pemanfaatan JKP, terus di sini udah langsung keubah sendiri yang surat setoran pajak. Nama lawan transaksinya kita tulis di sini XYZ Corporation Singapura. Nomor SSP-nya adalah di rekapan kita lihat di sini atas impor. Copy. Nah, ini pada tanggal 9 Juni 2022. Kita klik. Nah, masa pajaknya jadi bulan Juni, terus dasar pengenaan pajaknya kita lihat di sini yaitu sebesar 92.955.190. Terus ininya jadi 10.225 10.225.071. Dah, terus kita klik simpan. Klik no. Nah, ini dokumen lain yang faktur pajak masukan ada 2 atas invoice dari Bisnet dan juga surat setoran pajak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan posting. Jadi data-data yang tadi udah kita masukin itu kan merupakan masa pajak Juni tahun 2022. Makanya di sini kita masukin tahun pajaknya 2022, masa pajaknya 0606. Terus kita cek jumlah dok PKPM. Nah, di sini keluar jumlah dokumen pajak keluarannya itu ada 6. Terus jumlah dokumen pajak masukannya itu ada 5, benar ya. Terus kita klik posting. Nah, data SPT berhasil dibentuk. Dah, kalau udah kayak gini, kita klik lagi yang SPT, terus kita buka SPT, kita klik ini, kita blok SPT masa bulan Juninya, terus kita klik yang buka SPT untuk diubah. Nah, kalau udah, kita pencet lagi yang SPT, kita cek satu-satu mulai dari formulir lampiran. Nah, ini dokumen A1 tidak ada karena dokumen A1 ini merupakan tempat perekaman ekspor. Karena di sini PT Sinchan tidak melakukan ekspor, makanya di formulir lampiran A1-nya pun nggak ada. Terus lanjut ke A2.
di A2 ini bentar. Nah, di A2 ini sebentar. Kayaknya di sini ada error. Nah, ini B1-nya itu atas impornya tadi udah kerekam ya. XYZ Corporation sebesar ini. Terus kita cek di B2. Nah, B2 juga udah terekam. Ini untuk perekaman faktur pajak masukan, yaitu ada 4, ada dari PT Supra, yaitu yang merupakan dokumen lain tertentu yang tadi pakai invoice. Terus ada CV Legenda Design, PT Surveyor Lingkungan, PT Secure, dan juga PT Secure Indonesia. Nah, terus kita ke bagian A2, yaitu tempat perekaman faktur pajak keluaran milik PT Sinchan. Nah, di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lanjut kita ke formulir 111 AB. Nah, di sini kita cek dulu udah benar atau ada yang salah. Nah, di sini kita ada di studi kasusnya. Sebentar. Di soal studi kasus, di sini tuh ada informasi kalau misalnya si PT Sinchan ini mempunyai kelebihan bayar bulan Februari 2022 sebesar 5 juta akibat pembetulan SPT masa PPN. Nah, di mana atas kelebihan bayar tersebut akan dikompensasikan ke masa Juni 2022. Jadi di sini kita tulis di bagian 3 huruf B pajak masukan lainnya, nomor 2 kita tulis yang bagian kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN masa pajak, kita tulis di sini masukin masa pajaknya Februari 2022 sebesar 5 juta. Habis itu kita klik simpan. Lanjut kita ke formulir induk. Nah, di formulir induk ini kita lihat dulu bagian 1. Nah, di sini dan di bagian 2 ini terdapat perhitungan kalau misalnya kita ini statusnya itu kurang bayar. Nah, kalau misalnya status kurang bayar ini, otomatis kita tuh sebelum mensubmit atau menyimpan SPT-nya, kita harus melakukan pembayaran SSP atas kurang bayar tersebut. Nah, ini kita bikin dulu SSP-nya. Kode pajaknya PPN, ini kita lakukan, kita asumsikan kita bayarnya bulan 14 Juli 2022. Oke, terus NTPN-nya. NTPN-nya di sini nilainya itu segini, terus kita klik simpan. No. Terus kita klik tutup. Nah, jadi di sini tuh nanti kalau misalnya mau disimpan kita udah bisa karena kita udah melakukan pembayaran gitu.
atas kurang bayar. Nah, di bagian 2H ini nggak perlu diisi karena kita statusnya kan kurang bayar, jadinya sedangkan ini kan perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Pokoknya kalau misalnya lebih bayar baru kita bisa ngisi yang bagian 2H ini. Lanjut ke bagian 3, 4, dan 5. Di sini ada informasi, di soal studi kasusnya ada informasi kalau misalnya PT Shinchan itu melakukan kegiatan membangun sendiri pada bulan Juni. Kalau misalnya kegiatan membangun sendiri kan otomatis bayar PPN ya. Kita juga wajib bayar PPN, jadinya hal tersebut harus dilaporkan. Untuk perhitungannya di sini saya sudah membuat perhitungannya. Untuk DPP-nya itu sebesar 545 juta. 545 Nah, terus di sini PPN-nya itu 545 juta dikali 11% dikali 20%. Ini memang udah tarif dari dari undang-undang atas KMS. Nah, hasilnya itu 11.990. Kita masukin. Nah, kalau misalnya ada kayak gini, ada kegiatan membangun sendiri, otomatis kita harus bikin lagi nih SSP-nya untuk surat penyetorannya, pembayaran si 11.990 ini. Ini SSP-nya kita buat dulu, tambah PN dalam negeri, setoran kegiatan membangun sendiri, terus tanggalnya itu kita samain aja deh sama yang tadi itu. Nah, NTPN ya. Nah, nilainya itu 11.990. Kita klik simpan, no, terus kemudian kita tutup. Nah, kalau udah kayak gini, jadi kita udah nih bagian kegiatan membangun sendirinya udah. Nah, karena nggak ada data atau informasi di studi kasus itu tentang pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal produksi atau PPNBM, maka ini kita skip aja, terus kita langsung lanjut ke bagian 4. Ini otomatis ke checklist. Terus kita di sini bikin Jakarta bulan Juli 2022. Nama jelasnya itu, PKP-nya itu Daniel N, jabatannya manajer teks, terus kita klik simpan. Nah, datanya udah berhasil disimpan. Terus kita klik buka SPT. Kita klik yang ini, kita blok SPT masa PPN bulan Juni 2022. Terus kita klik yang buat file CSV dan PDF SPT. Kita klik CSV file, all files, terus kita masukin aja di biar gampang dicari, kita masukin ke folder. Oke, kita masukin deh ke folder PPN modul, terus kita save. Nah, kalau ada tanda hijau artinya itu lagi proses save. Nah, ini CSV SPT berhasil dibuat, kita klik OK. Nah, terus yang tadi SPT yang tadi kita masukin itu nantinya bisa kita lihat di dokumen. Terus tadi kan disimpan di folder PPN modul. Sebentar, PPN modul 9. Di sini. Nah, di sini udah kelihatan file SPT-nya. Terus kita klik, kita buka. Nah, ini deh udah kelihatan, udah jadi SPT masa PPN bulan Juni 2022 milik PT Shinchan. Ini formulir induknya, ini formulir AB, terus ini A1, ini A2,
ini A3, B1, B2 dan juga B3. Dah. Kalau udah, terus kita tutup. Nah, sekian. Udah selesai, boleh kita tutup. Ini tutup. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.